Wah, gawat, kakimu nginjek ranting pohon tuh. Punggungmu mulai dibasahi keringat dingin. Tanpa banyak bergerak, kamu mencoba memalingkan muka. Leganya. Beruang coklat besar di depanmu masih terlelap rupanya. Kamu pun segera berjinjit pergi sambil lekat-lekat melihat ke tanah supaya kakimu nggak nginjek ranting lagi. Seperti banyak hewan lain, beruang akan tidur di musim dingin agar bisa bertahan hidup saat lapar. Makanannya bukan cuma ikan dan daging loh, tapi juga tumbuhan. Tentu akan sulit kan ngorek-ngorek beri dan biji-bijian yang tertutup salju tebal? Musim dingin memang jadi masa sulit bagi beruang. Namun, berkat evolusi, hewan bongsor ini bisa melewati masa lapar dengan tidur atau berhibernasi. Saat musim dingin tiba, beruang mulai mencari sarang yang biasanya beralas jerami atau ranting. Kemudian, ia akan rebahan santuy di situ sampai tertidur. Saat tidur, beruang juga suka mengisap jemarinya. Tapi bukan karena lapar ya, kulitnya jadi gatal-gatal karena beregenerasi. Jadi, saat menjilati kakinya, ia cuma ingin menggaruk. Saat tidur, beruang juga berubah menjadi monster yang sangat sensitif. Ia gampang sekali terbangun oleh keadaan sekitar. Hati-hati ajalah kalau kamu membangunkannya. Ia akan kelaparan dan gampang ngamuk. Dan bisa-bisa kamu malah jadi santapannya. Kadang, beruang juga bisa tiba-tiba terbangun dan gak bisa berhibernasi lagi. Terpaksa deh, dia harus berkeliaran di hutan untuk mencari makan. Dan pastinya, hal ini gak bisa dilakukan saat musim dingin. Ujung-ujungnya, si beruang cuma akan kelelahan. Beruang memang biasanya tidur sendiri di sarangnya. Tapi saat induk beruang baru melahirkan, anak-anaknya juga ikut serta. Selagi si induk tertidur, bayinya akan terus menyusu. Saat hibernasinya usai, bayinya udah dewasa aja. Bulunya juga sudah lebat. Anak beruang bisa bertahan tanpa makanan hingga 6 bulan karena metabolisme. Makanan bisa memberinya cadangan energi yang kemudian dihabiskan untuk menjaga suhu tubuh normal. Nah, kalau suhu tubuhnya turun, jumlah energi yang harus disimpan juga turun. Saat tidur, suhu tubuh beruang akan turun hingga 30 derajat Celcius. Pernafasan dan detak jantungnya juga menurun drastis. Dengan begini, periode puasanya bisa menjadi lebih lama. Tubuh beruang mulai memanfaatkan energi yang tersimpan di dalam lemak. Selama hibernasi, beratnya bisa turun hingga setengah kalinya. Dan yang jadi pengingatnya hanyalah kehangatan musim semi dan perut keroncongan. Kamu pasti lapar berat kan kalau belum makan selama 6 jam? Bayangin aja, kayak apa rasanya kalau perutmu terus-terusan kosong saat kamu tidur selama 6 bulan? Meski begitu, rekor hibernasi terlama masih dipegang oleh tupai tanah Arktik. Hewan ini bisa tidur dari awal Agustus sampai akhir April. Sebagian besar hidupnya memang dihabiskan dengan tidur. Pada masa ini, tubuhnya akan berubah jadi es dan suhunya akan turun dari 37 derajat Celcius ke minus 3 derajat Celcius. Tapi suhu otaknya tetap berada di atas titik beku. Sama seperti manusia, tupai dan beruang nggak perlu organ khusus agar bisa tidur lama. Kita pun bisa loh menurunkan suhu tubuh selagi tidur. Selama tidur malam normal, suhu tubuh kita memang turun, tapi nggak ekstrim sampai bisa menurunkan metabolisme. Agar kita bisa tidur lama, suhu tubuh kita harus turun drastis. Tapi masalahnya, tubuh kita merespon penurunan suhu secara negatif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat efeknya pada Budi, peserta sukarela kita kali ini. Saat dingin, badan Budi mulai memprioritaskan sebaran panasnya. Prioritas utamanya bukan tangan dan kaki, tapi organ vitalnya. Organ lain pun tetap dingin. Nah, bukannya melambat, pernapasan dan detak jantung Budi malah makin ngebut. Bisa kamu tebak biar apa? Ya biar panas tubuhnya tersebar ke organ penting dong. Oke, kita turunkan lagi termostatnya. Tubuh Budi mulai menyerap panas dari permukaan tubuhnya menuju ke dalam. Kulitnya juga pucat seperti manusia salju. Wah, dia mulai pengen ke kamar mandi tuh. Karena aliran darah yang cepat, tubuh Budi menghasilkan lebih banyak limbah dan dia perlu mengeluarkannya dari tubuh. Belum cukup sampai di situ, suhu tubuhnya terus turun. Budi mulai sulit bergerak karena lapisan lemak manusia relatif tipis. Makanya, isolasi panas kita terbilang lemah. Hawa dingin pun masuk ke otot, membekukannya seperti patung es. Setelah itu, detak jantung Budi melambat drastis. Tapi bukan efek ini yang mau kita lihat. Kasian juga si Budi ini ya. Kalau suhu tubuhnya terus kita turunkan, dia akan pingsan dan organ dalamnya akan berhenti berfungsi.
Oke, udah. Cukup ya, kita naikkan lagi suhunya. Jangan lupa, Budi perlu kita beri pakaian hangat, secangkir teh, dan tepuk tangan meriah karena udah tampil memukau. Selain untuk melewatkan musim dingin, hibernasi juga punya fungsi praktis. NASA melihat fenomena ini sebagai kesempatan emas. Untuk terbang ke Mars, kita perlu waktu selama 9 bulan. Belum lagi kargo yang diangkut. Tentunya perlu kocek yang nggak sedikit kan? Jadi, NASA perlu mencari solusi agar para astronot cuma makan sedikit. Caranya dengan memasukkan mereka ke pot hibernasi. Tapi satu anggota kru harus tetap terjaga untuk memantau kondisi rekan-rekannya. Saat sistem navigasi luar angkasa menginformasikan kalau mereka sudah sampai, semuanya akan segera bangun. Semoga nama komputernya bukan HAL 9000 deh. Tapi kok rasanya agak-agak ngeri ya? Sejauh ini, para ilmuwan belum bisa menurunkan suhu tubuh manusia secara aman. Tapi kita terus-terusan berandai-andai kalau kita bisa berhibernasi. Oke lah, jadi semua penduduk bumi telah mengunci diri di rumahnya masing-masing. Tirai jendelanya juga sudah tertutup agar cahaya matahari tidak masuk ke rumah. Oh ya, satu lagi nih, kamu perlu nyetok makanan yang banyak di samping tempat tidurmu. Setelah kamu bangun, perutmu pasti akan sangat kelaparan. Oke, saatnya tidur. Karena semua manusia di bumi sedang terlelap, seluruh kota menjadi lengang. Keadaannya juga berubah drastis. 24 jam kemudian, pembangkit listrik di seluruh dunia mulai mati. Lampu-lampu di banyak kota juga padam, TV dan internet pastinya sudah nggak berfungsi lagi. Tapi, ada satu tempat yang masih disinari listrik, Las Vegas. Pembangkit listrik tenaga air raksasa bisa membuat tempat ini tetap benderang dalam waktu lama. Siapa juga yang perlu cahaya lampu Las Vegas? Kan semua orang lagi asik tidur. Setelah seminggu tidur, tamu tadi undang mulai berdatangan ke rumah kita. Rakun mengacak-ngacak tempat sampah dan seisi kulkas. Lihat tuh, hewan ini juga nemu kunci rumah di dalam kulkas. Tanpa listrik, kulkas di supermarket dan restoran juga mati. Produk makanan mulai busuk, hewan pemakan bangkai dan hama mulai berbondong-bondong datang ke sumber bau tak sedap ini. Sebulan telah berlalu, hewan liar mulai berpindah ke kota-kota mati. Rusa juga bebas berkeliaran di jalanan. 3 bulan kemudian, salju yang menumpuk di jalanan selama musim dingin biasanya dibersihkan, tapi kini nggak ada petugas yang menyeroknya. Layanan umum di dalam kota nggak mampu mengurai masalah sepelik ini. Banjir parsial melanda kota saat salju mulai mencair. Airnya merembes ke stasiun kereta bawah tanah dan basement. Lalu tibalah musim semi. Dering alarm segera membangunkanmu. Brrrr, tubuhmu masih kedinginan. Buruan, hangatkan dirimu dulu. Selanjutnya, kamu perlu melahap makanan yang sudah kamu siapkan di dekat tempat tidur. Semoga belum basi sih setelah kamu biarkan selama 3 bulan. Orang-orang terlihat keluar rumah dan mulai melanjutkan aktivitasnya setelah berhibernasi. Mereka harus mengusir hewan-hewan yang sudah lama berkeliaran di jalanan kosong. Listrik dan internet juga harus dinyalakan lagi. Setelah beberapa minggu, dunia ini mulai menggeliat dan menampakkan aktivitas biasanya. Semua penduduk bumi kembali sumringah setelah melewati masa-masa yang suram. Kalau mau menikmati tidur paling lama di antara semua makhluk hidup, kita punya pilihannya kok. Tapi perjalanan ke masa depan ini cuma akan berlangsung 1 kali. Karena kita nggak akan bisa kembali lagi. Nah, caranya cuma dengan membekukan tubuh. Para ilmuwan bisa membekukan tubuhmu secara cepat dalam suhu super dingin. Sehingga bisa menghentikan proses penuaan. Dalam keadaan beku seperti ini, tubuhmu akan bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Tapi kelemahannya, teknologi di zaman now bisa benar-benar merusak tubuh kita saat kita memasuki mode deep freeze. Sangat berisiko pastinya. Ya, semoga para ilmuwan dan dokter di masa depan bisa meregenerasi jaringan yang rusak, lalu membangunkan kembali orang-orang yang sudah dibekukan sehingga mereka bisa menjalani hidup lagi. Coba bayangin deh, saat terbangun 1000 tahun lagi, tahu-tahu kamu sudah berada di zaman baru. Mobil terbang memenuhi jalanan, perjalanan luar angkasa sudah jauh naik level, dan android bersahabat dekat dengan manusia. Kamu mau? Aku sih ogah.